Hari ini hari Isra Mi'raj. Selamat buat semua teman-teman yang merayakannya. Dan hari ini sebagai hari terakhir di bulan Februari 2022. Mari kita tutup bulan ini dengan sukacita ya. Kembali lagi yuk kita simak ada info apa aja di update kali ini. Monggo disimak. Pertama kita bahas tema keluh kesah VTuber. Dedengkot VTube apakah masih berkeliaran? Dibimbing edukasi fast track. Kalau udah fast track, terus kalau kita terlalu vokal, banyak kritik, langsung di-kick dari grup karena takut kedok leader terbongkar. Wah, ngakak juga. Selangit ya bahasanya, debat VTube PS pemerintah. Kayak berani melawan pemerintah gitu kesannya. Tapi emang keren sih, ngimpinya ketinggian. Nunggu bumi overlap 1 derajat. Tanggal 30 Februari 2022, hari bersejarah buat VTube, yaitu akan kembali on. Tolong update info biar nggak gagal paham. Wow, udah rame banget di Facebook bahwa tanggal 30 Februari VTube akan on. Kejarlah dunia, pasti kau tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Kalender VTube beda dan super canggih. Ngalahin kalender suku Maya di Amerika. Kalender VTube itu kalender istimewa dan khusus buat member VTube. Kalender VTube super unik karena make penanggalan planet Mars. Tapi kalau akhirat kau kejar pasti dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kau puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya. Semboyan terbaru member Entub. Ditipu itu privilege guys. On pertama tanggal 30 Februari. Dan PP akan naik 4 kali lipat nilainya di tahun 2035 setelah kiamat kubro. Hahaha. Kelamaan ini prosesnya. Tanggal 29 debat terbuka. Terus tanggal 30 on. Lalu tanggal 31 PP naik. Yaitu 1 PP sama dengan 1 triliun. Atau PP naik 4 kali lipat lipatan bumi. Debat VTube akan menjadi debat terhebat sepanjang masa. Aturan debatnya hanya pakai bahasa isyarat alias nggak bersuara. Emang bisa guys? Entar jadi tunarungu dong. Namanya juga lagi membual alias dongeng. Kan VTube itu cuma dongeng belaka. Jadi simpan pipi Anda ya. Jangan dijual dulu karena pipi akan naik berlipat-lipat di saat e-commerce nanti. Karena pipi akan naik to the moon. Kayak token aja to the moon. Saya siap jadi investor VTube. Tapi syaratnya semua member VTube harus beli pipi dulu sama saya. Setelah semua member pada beli pipi, nanti saya main tenis dulu. Kan lagi ngedongeng VTube. VTube kan hanya hayalan saja, ya nggak sih? Woi, saudara-saudara, damai dulu dah sama VTube. Kan Rusia mau perang nuklir tuh. Semoga yang kita tunggu tidak sekedar menunggu, namun semoga juga ada hasil yang membahagiakan dengan onnya VTube kembali. Semoga tim 9 betul-betul serius mengurus VTube karena member sudah sangat letih menunggu lama. Dari jilid 1 hingga jilid 2. Adapun jilid satunya yang mungkin mengurus tapi tanpa ada hasil, itu kita anggap cobaan dan ujian. Namun harapan untuk jilid 2 semoga tidak berbulan-bulan lagi main tenisnya. VTube layak diperjuangkan karena di dalamnya jutaan member menunggu. Begitu banyak perusahaan besar mengupayakan menarik pengguna dengan segala cara untuk bisa berpartisipasi dalam komunitasnya. Lalu VTube yang sudah jutaan menunggu dan sudah siap akan sangat disayangkan bila VTube diabaikan alias nggak terurus. Saya yakin tim 9 dan para elit yang punya hak akan VTube sudah memikirkan potensi jutaan member yang siap memajukan VTube ke depannya. Semoga para elit disehatkan dan dimudahkan dalam pengurusan VTube agar VTube segera on kembali. Kita sebagai VTuber sejati tidak ada peringkat lagi. Catat, kita hanya sebagai VTuber yang masih setia menunggu. Dari kontennya Gus Sigit dan DHI udah jelas bahwa salah satu bagian dari tim 9. Namun Gus Sigit juga belum bisa menjelaskan siapa saja anggota dari semua tim 9. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena belum ada pembentukan secara resmi. Dan kalaupun sudah terbentuk secara resmi, bukan ranah konten kreator untuk menyampaikan struktur kemanajemenan di VTube selain dari manajemen itu sendiri. Sampai di sini paham ya?
Intinya untuk masalah marketing plan kita lihat saja nanti marketing plan terbarunya. Masalah PP yang pernah ada nggak akan hilang. Justru VTube diperjuangkan untuk on lagi karena ada PP member di dalam APK VTube. Kita lihat marketing plan terbaru nanti. Karena marketing plan yang lama pasti dirombak. Hasilnya kita belum tahu. Namun jika merujuk pada syarat regulator emang harus begitu. Member untuk saya ada 10 ribuan, banyak juga yang baru-baru, bahkan ada yang baru join. Sejauh ini mereka tidak ada yang menyalahkan saya. Mereka tetap berpikiran positif. Tergantung penjelasan kita. Mereka oke-oke aja kok. Bahkan kita sembari menunggu VTube aktif, kita udah jalanin beberapa bisnis lain yang produktif. Ya, susah buat dilupakan saat-saat pandemi, banyak orang susah. Tetapi kita di VTube bisa bantu ekonomi orang juga. So, bersyukur sekali ada VTube. Semoga kita semua bisa kompak dan selalu semangat menanti VTube untuk hadir kembali. Kita sebagai VTuber bantulah dengan doa-doa sesuai dengan agama masing-masing agar perjuangan para kiai, tokoh agama yang ada di tim 9 dimudahkan dan menghasilkan hasil yang gemilang. Ayo dibeli, ready 500 pp, diskon 50%, edisi balikin modal. Nggak lucu kali, duit hilang karena VTube. Grup goblok itu, nggak boleh nanya, nggak boleh kritik, cuma boleh marut-marut doang. Isinya orang-orang sawah yang udah kehilangan akal, nggak ada semangat hidup, cuma bisa berharap pada VTube on. Grupnya isinya cuma ngopi-ngopi sama drama nenek-nenek nggak jelas. Ini maksudnya grup yang mana ya? Entahlah. Perlu diketahui saudara-saudaraku, tidak ada satupun aplikasi yang bikin kaya instan. Kalaupun mau, terjunlah di dunia investasi, pendanaan, P2P lending dalam bentuk digital, dan pelajari konsep dasarnya. Daripada main-main sama APK recehan gak jelas, ya kan? APK-APK itu pun belum tentu membayar. Lebih baik memanfaatkan platform jualan secara digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, agar bisa menjadi sumber pemasukan dan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Semuanya itu masih sekomplotan, nggak jelas semua tujuan hidupnya. Sok keras tapi malah kelihatan tolol. Tololnya nggak ada obat, ngapain bikin grup, diskusi aja nggak ada. Mau bertanya, orang juga mesti mikir dulu, takut kena kick. Kalau kita dengar istilah tim 9, pasti ngakak. Itu sekelompok member goblok yang setia menghalu nunggu VTube on. Tim 9 itu yang ikut pertemuan sama Kiai Eman, yang ada acara makan-makan. Itu ada videonya, itulah anggota tim 9. Tim 9 itu member-member yang masih percaya gobloknya nggak ada dua. Tim manajemen lama aja yang setelannya berjas sudah dibully habis. Apalagi sekarang manajemennya digantikan mereka. Hahaha, tambah diketawain tuh. Mereka itu kubu orang-orang yang diuntungkan, bukan dirugikan. Pantas aja santuy ngopi-ngopi. Nggak bakal mereka menyerang VTube sebab mereka diuntungkan. Beda dengan member yang dirugikan. Ini wajar karena sistem member get member. Sebagian orang dirugikan, sebagiannya lagi diuntungkan. Ya mereka-mereka itulah. Nah sekarang tinggal yang dirugikan ini mau bergerak frontal apa enggak. Itu sih masalahnya. Kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Mohon maaf kepada seluruh VTubers kalau sejauh ini kami sangat tegas menanggapi peserta yang sedang galau. Saran dan kritikan untuk VTubers. Ketika Anda benar-benar sedang menantikan VTube on, maka mohon bersabar dan jangan membuat keributan. Mohon ketenangannya, mohon bijaksana dan kedewasaannya. Ketika kita selalu berpikir positif dan bersabar, maka banyak hal-hal yang membuat kita semakin berkembang. Ya apa enggak? Teamwork VTube yang positif. Positif dengan informasi menjadikan kita tidak tertinggal dengan perubahan. Positif dengan teman dan menjadikan kita lebih dekat dengan siapapun. Positif dengan lingkungan menjadikan kita mudah dalam kebersamaan. So, jadilah orang yang selalu beruntung dengan pikiran positif. Jadi, Anda semua tidak perlu berdebat menanti VTube on. Yang tidak merasa nyaman, pintu untuk keluar tidak kami tutup dan selalu terbuka lebar. Motivasi selanjutnya, nasibmu berawal dari program pikiranmu. Tubuh manusia didesain sebagai pejuang dan pengendali. Hewan pemakan daging tidak bisa dilatih makan daun. Hewan pemakan daun tidak bisa dilatih makan daging. Tetapi manusia bisa keduanya, karena manusia itu omnivora, ya kan?
Tubuh manusia mampu berubah sesuai tujuan impiannya. Menjadi kekar karena ingin terkuat, menjadi langsing karena ingin tercepat, menjadi lentur, menjadi kurus, menjadi gemuk, menjadi tabah, dan menjadi pemikir. Menjadi apa aja, tinggal Anda tentukan, ingin jadi pemenang atau pecundang. Motivasi selanjutnya, kerja PS bisnis. Ingat ya teman-teman, agar bisa melamar kerja, hendaknya kita punya ijazah. Hitung aja berapa lama sekolahnya, lalu berapa banyak biaya untuk bersekolah. Kebayang nggak sih? Nah, kalau Anda mulai berbisnis, nggak harus punya ijazah dan nggak harus pernah wisuda. Yang penting wisuda alias sudah action. Begitulah, dalam bisnis yang utama bukan gelar kesarjanaannya, tetapi gelar barang dagangan, apalagi ditambah gelar sajadah. Ternyata melamar kerja nggak semudah yang kita bayangkan. Saran saya, kalaupun mau melamar, mending melamar calon istri aja. Menurut BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 hampir 10 juta orang. Ini yang terdata loh ya. Kebayang jumlah asli yang nggak terdata. Weleh. Rupanya yang lulusan SD dan SMP malah nggak gengsian dan nggak milih-milih kerja. Nah, yang sarjana, lihat aja sendiri. Sebagian memilih nganggur. Pengusaha sama dengan punya usaha. Karyawan sama dengan punya karya. Nah, penganggur sama dengan punya anggur. Berkali-kali saya mengingatkan, negeri ini membutuhkan lebih banyak lagi entrepreneur alias pengusaha yang insya Allah membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda-roda ekonomi bangsa. Betul? Kalaupun kita khawatir dengan risiko gagal dan rugi, kita bisa memilih bisnis yang kuat ekosistem dan mentoringnya. Insya Allah jauh lebih aman. Alhamdulillah di antara ribuan mitra saya selama 4 tahun terakhir, belum pernah saya mendengar curhatan mitra yang mengatakan seperti ini. Duh, saya rugi besar mas. Nggak pernah tuh, ada mayam aja. Sekarang bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah mulai usaha? Saya sih berharap teman-teman menjawab, wis sudah. Sekian update Pitup edisi Isra Mi'raj hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.